2023. Ya. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan yang bertugas hari ini ya Bapak Ibu. Host Ibu Adeke, nanti pembicara firman Tuhan, Praise and Worship Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Jaju Koswandi, pengumuman Bapak Lukas Krisnanto, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai. Mari Bapak Ibu sebelum mulai kita akan satu hati, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Sampai pada jam dan saat ini kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu. Kami percaya Roh Kudus sudah hadir bersama kami, memberkati ibadah pada malam hari ini. Sekali lagi tahbiskan ibadah kami hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan Pak John. Ya. Amin. Praise the Lord. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujiannya kita Yesus Kristus yang luar biasa dan sangat mengasihi kita semua tentunya pada yang dalam haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. You see the session of the sun. Suzuki drama. That's it. Yeah, ego. It's like that. Okata. Nero. Naruchi ya. Aigo kunta. Wah, macam kira jual. Halo, selamat malam Bu Jaju. Malam. Sehat ya? Pak John Amin. Ini Pak Nggak John ada. Tadi ada. Oh, ini udah masuk. Oh ya. Ya, ini karena signalnya ramai sekali di sini sehingga
Oke, ya baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita ya malam ini. Mohon maaf, ini karena arus internetnya ramai sekali di sini, maka saya matikan WiFi, saya pakai kuota saya aja. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Doakan supaya jangan macet lagi nih. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Oke, terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, layak kami tinggikan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan pada malam hari ini. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kami sembah, yang kami tinggikan. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu selalu, mau menyembah, ku selalu sembah Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Ya, selamat malam Cigiok. Sudah bersama kita ya malam dengan hari natural ini. mir hadirkan. Oke, dan kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Dia Tuhan yang menolong kita semua, yang memberikan kita kuasa dan kemenangan. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan malam ini memenuhi kami semua. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya saat ini, penuhkan kami dengan hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu penuhi bait-Mu, tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari umat Tuhan, menaikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Engkau mau dekat dengan umat-Mu ya Tuhan, yang datang mencari wajah-Mu dengan segenap hatinya. Katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari di hadapan Tuhan sama-sama kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan
nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidupku. Yesuslah Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Dan malam ini kami hendak bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih anugerah-Mu. Ya, selamat malam Pak Frans Angki. Shalom. Bagaimana kabarnya Pak Frans Angki? Apakah di sana sudah semakin pulih? Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya, semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Di atas berdiri. Haleluya. Dengan sukacita kita berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Mari angkat suara bagi Tuhan. Semuanya katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Semuanya, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Mari katakan sekali lagi dari atas. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Semuanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua serukan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lagi sama-sama. Haleluya, amin. Lagi. Haleluya, amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja selamanya. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Malam ini kami mau dengar firman Tuhan dan mari kita siapkan hati kita saudara sekalian ya. Haleluya, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, Ibu Jaju Koswandi akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, selamat datang Bu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Praise the Lord, sudah bersama dengan kita. Ya, shalom. Selamat Ya, malam semuanya. shalom. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang patut kami puji dan kami sembah selama-lamanya Tuhan. Yes. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami semuanya. Boleh kami mendengarkan firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Sucikan pikiran, hati, dan telinga kami, dan kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya untuk doa yang sudah dinaikkan ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, doa ini sudah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Oke, selamat datang Pak Lukas. Sudah bersama dengan kita malam ini. Dan ada teman kita, Ibu Giok Nio ya. Sudah bersama dengan kita, ini adalah teman dari Ibu Sian Liang ya. Oke, mari saudara yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin, mic-nya bisa dibuka, Pak Frans Angki. Haleluya. Ya, gimana Pak Frans Angki di sana? Sudah ada kemajuan kah? Ya, sedikit Pak John. Puji Tuhan ya, kita doakan Tuhan pulihkan secara total ya. Oke, baik Pak Frans Angki, malam ini akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan yang indah di malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu penghambat kemuliaan Allah. Haleluya. Allah sendiri ingin menyatakan kemuliaan, tetapi ada yang menghambat kemuliaan Allah. Nanti kita akan pelajari apa itu penghambat kemuliaan Allah dan bagaimana cara kita mengatasi penghambat kemuliaan Allah ini ya. Namun kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 79 ayat yang ke-9. Nats Alkitab, Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh sang pemazmur ya. Dituliskan di dalam Mazmur 79 ayat 9 berkata, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Siapa di antara kita malam ini yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan? Semua kita tentu membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Di saat engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, beban berat, penderitaan, sakit, penyakit, dalam kesesakan, dalam mengalami berbagai macam tekanan dalam kehidupan ini, engkau merasa seolah-olah tidak ada pertolongan dari manapun. Suamimu tidak bisa menolong engkau, istrimu juga tidak bisa menolong engkau, anak tidak bisa menolong engkau, menantu mertuamu tidak bisa menolong engkau, kakak beradik, saudara sepupu sekandung tidak bisa menolong engkau, bahkan teman-teman terdekatmu yang engkau kenal tidak bisa menolong engkau. Maka semua kita tentunya malam ini mengarahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan ya. Tuhan Allah penyelamat kita. Amin, saudaraku ya. Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Demi apa saudara? Demi kemuliaan nama-Mu. Ya, lalu dilanjutkan, lepaskanlah kami dan ampunilah. Ampunilah apa saudaraku? Ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa malam hari ini? Semua kita, Alkitab berkata, sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa itu penghambat kemuliaan Allah? Itu adalah DOSA, yaitu apa? Dosa.
Dosa itu membuat kemuliaan Tuhan hilang dari hidup manusia, saudaraku. Sebab Alkitab berkata, Roma pasal 3:23 berkata, sebab saudara-saudara, manusia telah berbuat dosa, semua manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan barang, kita kehilangan uang, kita pun bisa mencari penggantinya, ya, saudara, dan kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan itu sudah kembali, saudara-saudaraku. Namun kalau orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dia mau cari di mana, saudaraku, ya, tidak ada toko yang menjual kemuliaan Allah itu. Nah, kemuliaan Allah itu diberikan dari Yesus Kristus, yang adalah pancaran atau sumber dari kemuliaan Allah itu sendiri, ya. Saudara kasih Tuhan, dan karena itu malam ini, saudara, setelah kita belajar penghambat kemuliaan Allah, nanti kita akan lihat bagaimana, saudaraku, kita mengatasi penghambat kemuliaan Allah ini, saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, penghambat kemuliaan Allah adalah dosa, dosa itu, ya, dan kejahatan. Saudaraku, itulah membuat umat Tuhan tidak dapat pertolongan Tuhan di hidupnya. Orang berdoa, orang berseru kepada Tuhan, orang datang mencari Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi selama masih ada dosa di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam kehidupannya, maka itu yang menghambat pertolongan Tuhan. Jangan pernah berharap untuk mendapat pertolongan Tuhan sementara dosa engkau belum singkirkan itu. Singkirkan dosa, maka kemuliaan Allah akan nyata dalam hidupmu, yaitu apa? Pertolongan, kuasa, mujizat, kesembuhan akan nyata, ya. Saudara-saudara, saatnya Tuhan ingin agar Anda mulai mengatasi penghambat kemuliaan Tuhan, ya. Bagaimana cara mengatasi penghambat kemuliaan Tuhan? Mari kita akan lihat, dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 49 sampai 52, saudaraku. Dan besok kita akan masuk ke Kisah Para Rasul 14, ya. Malam ini kita menyelesaikan Kisah Para Rasul 13. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat-ayat tersebut, Kisah Para Rasul 13 ayat 49 sampai 52 ini, nah, disinilah kita akan mendapati, saudara-saudaraku, ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti penghambat kemuliaan Allah. Nah, bukan saja mengerti, lalu saudara-saudara, dia akan bersikap bagaimana cara mengatasi penghambat kemuliaan Allah itu. Dan cara mengatasi penghambat kemuliaan Allah yang menyebabkan doamu tidak didengar, yang menghambat sehingga pertolongan Tuhan tidak bisa datang dalam hidupmu, yang menghambat sehingga engkau tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, maka malam ini kita akan pelajari, saudaraku. Dan kita akan tahu apa penghambat-penghambat itu dan bagaimana kita mengatasi penghambat-penghambat dari kemuliaan Allah dalam hidup kita. Mari kita lihat, siapa orang yang mengetahui salah penghambat kemuliaan Allah dalam hidupnya dan dia bagaimana mengatasi penghambat kemuliaan Allah dalam hidupnya. Ini dia langkah yang pertama, saudaraku, ya. Yang pertama, saudaraku, itu dia perlu mengakui dulu. Mengakui bagaimana? Mengakui Tuhan dapat memakai orang percaya sebagai alatnya untuk menyiarkan. Menyiarkan apa, saudaraku? Bukan berita hoax, tapi menyiarkan firman Tuhan di seluruh daerah itu. Jadi ini saatnya bukan para pendeta aja memberitakan firman, tapi semua kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita perlu memberitakan firman, ya, di seluruh daerah di mana kita tinggal. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 49. Kisah Para Rasul 13 ayat 49. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Amin. Amin. Singkat sekali, lalu firman Tuhan disiarkan di daerah itu. Tuhan gak serta-merta, saudaraku, ingin Injil diberitakan begitu aja, tapi dia perlu memakai instrumennya. Dia memakai instrumennya yaitu manusia. Dalam hal ini hamba Tuhan sebagai seorang pemberita Injil. Dalam hal ini adalah Paulus dan Barnabas. Mereka memberitakan firman Tuhan, ya. Lalu Alkitab berkata, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Dulu belum ada stasiun televisi, saudaraku, ya. Dulu belum ada, saudaraku, tower, ya, dari berbagai macam, saudaraku, ya, untuk
berbagai macam saluran komunikasi, apakah lewat Telkomsel, XL atau Indosat dan lain sebagainya, ya, atau yang sejenis itu. Tapi orang-orang begitu bergerak, mereka menyiarkan firman Tuhan. Nah, ini dia, saudaraku. Kalau saudara-saudara ingin supaya saudara-saudara bisa mengatasi penghambat kemuliaan Tuhan, maka kita perlu bergerak, saudaraku. Bergerak untuk apa? Kita menyiarkan akan firman Tuhan di seluruh daerah itu. Kita boleh tinggal diam. Dan ini harus kita akui, bahwa Tuhan tidak serta-merta dia bergerak sendiri, dia akan pakai alatnya. Dia pakai orang percaya sebagai alatnya untuk menyiarkan, saudaraku, akan firman Tuhan di seluruh daerah itu. Orang yang menyiarkan firman Tuhan, maka dia sedang membuka pintu-pintu bagi kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi kalau orang tidak memberitakan firman Allah, tidak menyiarkan firman Tuhan, yang dia siarkan, yang dia sebarkan, yaitu berita-berita hoax, berita-berita gosip dan sebagainya, saudaraku, maka tidak ada kemuliaan. Justru itu menghambat kemuliaan Tuhan di dalam seseorang. Amin. Malam ini berapa banyak saudara mengerti bahwa ini saatnya Tuhan yang menyatakan kemuliaan bagi kita, ya. Dan kita sama-sama ambil keputusan, kita menyingkirkan, ya, penghambat kemuliaan Tuhan, yaitu apa, saudaraku? Kalau kita saat tidak memberitakan Injil, itu kita sama saja menghambat kemuliaan Tuhan. Tapi waktu kita memberitakan Injil, saudara, maka kita sedang mendatangkan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kita semua. Katakan amin. Ini, saudara, rahasia yang pertama. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti penghambat kemuliaan Tuhan? Lalu bagaimana dia bisa mengatasi penghambat kemuliaan Tuhan? Nah, cara yang kedua untuk mengatasi penghambat kemuliaan Tuhan, yaitu saudara-saudara, dia perlu menjaga hati dan hidupnya, ya. Dia perlu menjaga hati dan hidupnya. Tujuannya apa, saudaraku? Agar dia tidak terpengaruh dengan hasutan orang jahat. Nah, orang jahat itu adalah, saya sebut, adalah pengkhianat. Jadi saudara, kenapa saudara kita perlu menjaga hati dan hidup kita? Karena dari situlah Alkitab berkata, Amsal 4 ayat 23, karena dari hati mula akan terpancar kehidupan. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudaraku. Nah, seringkali orang-orang yang tidak bisa menjaga hati dan hidupnya ini, saudara, sehingga mereka terpengaruh dengan hasutan-hasutan orang jahat, sehingga dia akhirnya ikut termakan dengan hasutan itu, sehingga apa yang terjadi yang harusnya Tuhan bisa menyatakan kemuliaan kepada dia, ternyata itu dihambat. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kita semua sudah sadar, ya, bahwa betapa berbahayanya ketika ada orang-orang yang datang mulai menghasut saudara oleh karena hal-hal yang mereka ingin memperalat saudara dari apa yang mereka lakukan. Karena itu kita perlu hati-hati. Ini sangat berbahaya, saudaraku, ya. Orang yang termakan dengan hasutan itu jangan pernah bermimpi untuk dia bisa mengalami kemuliaan Allah dalam hidupnya. Justru itu menghambat kemuliaan Allah. Misalnya kalau orang itu, saudaraku, dia termakan dengan omongan orang lain, dihasut, sehingga dia ikut-ikutan, dia larut dalam hasutan itu, maka dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan sukacita yang ada di dalam hati dan hidupnya cuma marah, cuma mulai kecewa, cuma mulai sakit hati. Nah, itu paling berbahaya. Dan itulah yang menjadi penghambat kemuliaan Tuhan di dalam dirinya, ya. Saudara dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu waspada di sini, saudaraku. Memang setan tidak ingin melihat saudara itu maju. Setan tidak ingin melihat iman saudara itu bertumbuh pesat. Nah, setan akan pakai orang-orang tertentu untuk menghambat saudara, ya. Menghambat kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara-saudara sekalian. Karena itu pesan saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, kita perlu berhati-hati di sini supaya kita tidak mudah, ya, terprovokasi, tidak mudah terhasut, ya, tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa membuat karya Allah rusak di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Nah, orang-orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu pasti ada. Ya, dia pasti ada, saudaraku. Dan kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ini adalah benar-benar, saudaraku, Tuhan ini menyatakan kemuliaan Allah, tapi setan juga ingin untuk menghambat kemuliaan Allah dalam diri saudara dengan memakai orang-orang tertentu sebagai alat, sebagai penghasut dan menghasut saudara. Itu yang paling berbahaya, ya.
Karena itu kita perlu berhati-hati di sini supaya kita tidak sampai kehilangan yang namanya kemuliaan Allah itu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Berapa banyak saudara yang menyadari bahwa malam ini kita butuh kemuliaan Allah dalam hidup kita. Lambaikan tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Saudara, mulut kita ini Tuhan ingin pakai untuk kita memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan ya. Bukan memberitakan sesuatu yang tidak benar, saudaraku. Bukan memberitakan sesuatu ya, saudaraku, yang sifatnya itu menjelekkan orang. Tidak boleh, saudaraku. Kalau itu yang terjadi, maka itu adalah penghambat kemuliaan Allah di dalam dirimu, saudaraku ya. Karena itu hati-hati, saudaraku, supaya kita ini benar-benar mawas diri. Kita tidak mudah terprovokasi dengan orang-orang yang ingin merusak saudara-saudaraku ya, tatanan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang belum catat yang tadi sudah disampaikan? Kalau yang belum catat, mungkin tadi saya lihat karena nomor 2 ya. Poin kedua ya. Oke, terima kasih Bu Beli. Ya, tadi saya lihat karena masalah signal ini. Oke, yang kedua ini dia. Haleluya. Saudara, ini dia cara mengatasi penghambat kemuliaan Allah, yaitu Tuhan ingin kita menjaga apa, saudaraku? Menjaga hati dan kemudian menjaga hidup. Tujuannya apa kita menjaga hati dan hidup? Agar ini, saudaraku, dia tidak terpengaruh dengan hasutan orang jahat, ya. Hasutan orang jahat itu dia adalah si penghasut, saudaraku. Dan saya percaya ini bukanlah dari Tuhan. Penghasut ini pasti dipakai menjadi alatnya setan, saudaraku, untuk menghasut orang-orang percaya lainnya. Ayo kita lihat ayatnya ya. Ini ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman, di situ banyak orang percaya, tapi setan tidak tinggal diam. Dia pakai orang-orang lain untuk menghasut orang-orang yang ada di situ tuh menentang Paulus dan Barnabas. Ayo kita lihat dulu Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50. Kisah Para Rasul 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Amin. Saudara perhatikan ini, saudaraku, roh ini ada di mana-mana, roh penghasut ini. Mereka menghasut siapa, saudaraku? Mereka menghasut perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, mereka hidup beribadah. Nah, setan pakai orang-orang tertentu menghasut perempuan-perempuan yang terkemuka ini yang takut akan Allah. Sehingga perempuan-perempuan ini pun mereka terprovokasi, mereka terpengaruh dengan hasutan ini. Saudaraku, nah justru ini adalah penghambat kemuliaan Allah. Jadi saya mau kasih tips buat Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mendengarkan kabar-kabar yang tidak benar, jangan cepat-cepat termakan omongan orang, saudaraku ya. Jangan cepat-cepat termakan dengan omongan orang. Makanan yang panas jangan cepat dimakan, makanan yang dingin jangan cepat dibuang. Saudara, cerna itu baik-baik ya. Saudara berdoa supaya Tuhan memberikan saudara kepekaan. Karena tanpa disadari, Bapak Ibu sekalian, setan akan pakai orang-orang lain untuk apa, saudaraku? Menghambat kemuliaan Allah dalam diri saudara. Melalui apa? Hasutan orang-orang tersebut ini, saudaraku. Paulus dan Barnabas, hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang memberitakan firman. Tapi lihat, saudaraku, mereka diperlakukan tidak baik. Mereka pakai wanita-wanita terkenal, saudaraku ya, wanita-wanita terkemuka yang takut akan Allah, untuk, saudaraku, mereka juga bisa, yang tadinya mereka begitu kagum dengan Paulus dan Barnabas, mereka begitu menjadi orang yang bisa mensupport. Nah, gara-gara hasutan ini, perempuan-perempuan ini juga saudara bisa menentang Paulus dan Barnabas. Nah, kita perlu hati-hati di sini ya. Saudara, saya berdoa supaya wanita-wanita yang hadir malam ini, setiap pria yang hadir semua tidak terprovokasi. Ayo katakan bersama dengan saya. Saya tidak terprovokasi. Katakan sama-sama. 2, 3. Saya tidak terprovokasi. Amin ya. Oleh provokator, oleh penghasut itu paling berbahaya, saudaraku. Itu ibarat dia itu seperti dia menyulut api. Dan api itu bisa membakar, saudaraku. Maka itu kita perlu hati-hati di sini, saudaraku ya. Saudara, orang-orang yang
dia ingin mengalami kemuliaan Allah dalam dirinya, dia akan menjaga hatinya supaya hatinya itu jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang jahat. Hidupnya juga jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang jahat, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, saudaraku ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Oh, haleluya. Penghambat kemuliaan Allah dan bagaimana cara mengatasi penghambat kemuliaan Allah. Cara yang ketiga mengatasinya adalah ini, saudaraku, yaitu memberi tempat bagi Allah, saudaraku ya, memberi tempat bagi Allah untuk memberi peringatan bagi orang yang menolak pemberita Injil. Pemberita Injil itu adalah hamba Tuhan yang memberitakan Injil di lapangan. Dalam hal ini adalah Paulus dan Barnabas. Kita lihat ayatnya, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 51. Kisah Para Rasul 13 ayat 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Ikonium, ya. Mereka pergi ke Ikonium, saudaraku, ya. Itu adalah sebuah tempat yang ada di wilayah di dekat pelayanan mereka, ya, di Timur Tengah di sana, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini, saudaraku. Jadi orang-orang yang ingin mengalami kemuliaan Allah itu dia memberi tempat bagi Allah untuk bertindak memberi peringatan, ya, bagi orang yang menolak pemberita Injil. Nah, saudaraku, terkadang ketika orang mulai, saudaraku, dia dengar sesuatu yang dikatakan orang kepada dirinya, dan kalau dia tidak memberi tempat bagi Allah, dia tidak memberikan tempat bagi Allah untuk bertindak sebagai hakim, maka Bapak Ibu dia main hakim sendiri, maka itu tanpa dia sadari, dia menghambat kemuliaan Allah dalam dirinya, ya. Jadi di sini Paulus dan Barnabas ketika dia tahu orang-orang itu, saudara, mereka menentang mereka, dan mereka langsung mengebaskan, saudaraku ya, mengebaskan debu kaki dari mereka sebagai peringatan, saudaraku ya, bagi orang-orang itu yang menentang mereka ini. Saudara, itu paling berbahaya. Firman Tuhan bilang, kalau kamu masuk ke sebuah kota dan kota itu menerima kamu, tinggallah di situ. Tapi kalau kamu masuk di kota itu dan kota itu tidak menerima kamu, alias mereka menolak kamu, maka kibaskanlah debu, ya, kibaskanlah debu di kakimu. Dan itu memberi sebuah peringatan, saudara. Itu berbahaya sekali. Nah, saudara kasih Tuhan, dari 3 rahasia ini kita pelajari, ya. Oke, yang pertama tadi kita akan lihat dulu. Yang pertama apa? Cara mengatasi penghambat kemuliaan Tuhan. Yang pertama apa tadi? Mengakui, ya. Dia mengakui Tuhan dapat memakai. Baca, Pak John. Ya, bagaimana? Ayat 52 belum dibaca. Ya, nanti kita akan lihat ya di dalam ayat berikutnya. Jadi memang malam hari ini saya ambil dari ayat 49 sampai 52. Jadi nanti ayat 52 nanti di hasilnya kita akan lihat ini ya. Oh, tadi sudah dibaca belum Pak Frans Angki? Ayat yang ke-51. Sudah kan? 51. Sudah dibaca tadi ya? Sudah diperdengarkan ya? Oke. Sebentar ini ya, Bapak Ibu sekalian, saya percaya, saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang adil, ya. Tuhan yang tahu apa yang sedang engkau alami di hari-hari ini. Mungkinkah engkau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Engkau diperlakukan tidak baik, saudaraku. Jangan engkau pernah membalas itu. Kasih tempat bagi Tuhan. Biar Tuhan yang membalas orang-orang itu, saudaraku. Kalau orang itu bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat, nah, itu akan berbahaya sekali. Saya masih ingat suatu hari ketika kami, saudaraku, sudah bangun gereja dalam kebaktian, saudaraku, kami dihalang-halangi, saudaraku. Bahkan gereja pun diancam mau dibakar, lalu kemudian mau dibumi ratakan, ya, sebagai seperti tsunami meluluhlantakan bumi Aceh, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kami doakan orang yang mengancam kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Beberapa waktu kemudian saya ketemu orang itu, saya lihat dia sepertinya wajahnya kurus, pucat, dalam keadaan sakit-sakitan. Dan beberapa waktu kemudian, saudaraku, ya, ketika saya pulang pelayanan dari Surabaya sampai di Kediri, saya lewat di depan rumah orang tersebut, ternyata mereka lagi dirikan terop, ya, tenda di situ. Dan saya tanya, ada acara apa ini? Dan mereka bilang ini bapaknya meninggal, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu soal dia yang akan bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, itu paling mengerikan, ya. Itu pasti ujung-ujungnya taruhannya nyawa, saudaraku.
Jadi ketika kami mengalami keadaan seperti ini, saudaraku, dalam keadaan ditentang, saudaraku, dalam keadaan diancam, ya, disantet dan segala macam, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bela, saudaraku, ya. Kalau Tuhan yang bela, pasti selesai. Tapi kalau saudara-saudara mau membela, saudara mengambil bagiannya Tuhan, Tuhan angkat tangan. Dia bilang, ya silakan kamu atur sendiri. Tapi kalau di saat kau merasa engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, engkau hanya berserah kepada Tuhan, engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin, saudaraku, ya. Tuhan yang akan bela saudara dan saya. Dan saya sudah lihat ini banyak sekali di dalam pelayanan, saudaraku. Orang-orang yang mengusik hamba Tuhan pun, mereka berurusan dengan Tuhan, saudaraku, ya. Ada saja, saudaraku, mereka mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik dan menyenangkan. Dan, saudaraku, itu selalu pasti ujung-ujungnya itu adalah nyawa, saudaraku, ya. Mengerikan sekali, Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah lihat itu banyak sekali dalam pelayanan, saudaraku. Saya melayani Tuhan sekian tahun dan saya tahu Tuhan itu bela, ya, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Oke, mari kita akan lihat berikutnya, saudaraku. Kita lihat hasil yang pertama, ya, dari bagaimana cara mengatasi penghambat kemuliaan Allah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke, kita akan lihat hasil yang pertama. Cara mengatasi penghambat kemuliaan Allah ini yang pertama kita lihat di dalam ayat 49, ya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, engkau sungguh indah. Haleluya. Oke, kita akan lihat ini dia hasil yang pertama. Ya, ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang aktif di dalam penyiaran firman Tuhan di seluruh daerah itu. Dia tidak pasif, dia tidak diam, saudaraku, tapi dia terlibat di dalamnya. Dia aktif dalam penyiaran, ya, firman Tuhan di seluruh daerah itu. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 49. Kisah para Rasul 13 ayat 49. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Amin. Amin. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saya berdoa juga di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, kita pun menyiarkan firman Tuhan, saudaraku, ya, di dalam kalangan keluarga kita. Bapak Ibu sebagai orang tua bisa kirim ayat-ayat firman Tuhan kepada anakmu, kepada menantumu, kepada cucumu. Itu engkau sudah mengambil alih di sini. Untuk apa, saudara, terlibat di dalam apa, saudaraku? Penyiaran firman Tuhan, ya. Bahkan engkau bisa kirimkan ke family yang lain, kepada teman, relasi, bahkan ke berbagai macam media sosial engkau bisa kirim firman Tuhan, ya. Ini indah sekali, saudaraku. Itu orang-orang yang, saudaraku, dia mengerti tentang bagaimana saudara mengatasi penghambat kemuliaan Allah ini, ya. Dia tidak tinggal diam, dia memberitakan firman. Mari kita lihat yang kedua, hasil kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ini luar biasa. Dia tidak kena hasutan orang jahat, ya. Walaupun yang lain itu terpengaruh dengan hasutan orang penghasut itu, tapi dia sendiri tidak, ya. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 50. Kisah para Rasul 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Amin. Amin. Saudara, orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang Yahudi, saudaraku, yang menghasut orang-orang tersebut, wanita-wanita, ya, terkemuka dan pembesar-pembesar ini, namun anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang, saudaraku, dia yang benar-benar taat akan firman, dia tidak kena hasutan, ya, orang jahat. Walaupun yang lain terpengaruh, tapi dia tidak terpengaruh. Itu luar biasa. Nah, kita lihat yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir ini dia. Dahsyat sekali. Bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, ya, saudaraku, dia menyadari bahwa dia murid Tuhan, penuh dengan apa, saudara? Penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Katakan sama-sama. Penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Ayo kita lihat di ayat 52. Ayat 52. Kisah para Rasul 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik di sini, saudaraku.
Orang-orang yang mengerti tentang penghambat kemuliaan Allah, maka dia tidak mau bersedih, saudaraku. Dia mau selalu intim dengan Roh Kudus, saudaraku. Alkitab berkata, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita. Orang yang bersukacita itu ada kemuliaan Allah di dalam dirinya. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus juga ada kemuliaan Allah di dalam dirinya. Haleluya. Mari kita perdengarkan ayat ini sekali lagi. Ya, kita perdengarkan Kisah Rasul 13 ayat 52. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan apa? Sukacita dan dengan Roh Kudus. Mari saudara yang sudah penuh Roh Kudus, kita mulai berkata-kata dalam roh. Kita labaya, ada basika, ada baya, ada basida, ada baya, ada basida, ada baya, ada basida, ada baya, ada basida, ada baya, ada basu. Haleluya, haleluya. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus malam ini. Penuhkan mereka dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Penuhkan hatimu, penuhkan hidupmu dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Penuhkan mulutmu dengan Roh Kudus di dalam nama Sikidala Bayara Masidalaba. Malam ini jangan ada lagi yang bersedih, jangan ada yang susah, jangan ada lagi yang khawatir dan takut. Tuhan ingin penuhi hatimu dengan sukacita, karena itu adalah kemuliaan Allah. Dan Tuhan ingin penuhi hatimu dengan Roh Kudus, karena itu adalah kemuliaan Allah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita sekalian di malam hari ini. Baik Bapak Pendeta, untuk waktunya, Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami sudah dikenyangkan lewat firman Tuhan sebagai makanan rohani yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dengan bertemakan penghambat kemuliaan Allah. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami kehendak Tuhan. Kami terus percaya bahwa kuasa Tuhan menolong kami supaya kami terus berjalan bersama Tuhan dan melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah tiga kebenaran firman Tuhan untuk tidak menghambat kemuliaan Allah. Kami mengakui Tuhan pakai orang percaya sebagai alat menyiarkan firman Tuhan, menjaga hati dan hidup agar tidak dapat berpengaruh akan hasutan, dan juga memberi tempat bagi Allah, memberi peringatan bagi orang yang menolak akan pemberian Injil. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh dipakai oleh Tuhan untuk kami terus melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang kami dengar. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan kuasa pengurapan dari sorga terus Tuhan taruh bagi hamba-Mu, supaya kesetiaan yang Tuhan beri terus ia datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menerima berkat rohani itu, dan boleh dibagi buat kami semua lewat persekutuan ini, baik siang maupun malam, tapi juga kepada orang lain yang Tuhan taruh untuk dilayani dan selamatkan. Berkati akan hamba, memberikan sehat kuat, berikan umur yang panjang, berkati keluarga besar, istri Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga besar dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat jasmani dan rohani Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weni Terima Hukubun. kasih Doa doanya yang sangat Bu indah Weni. ya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, kembali kepada host kita Bu ADC. Ya, terima kasih Pak John untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan terima kasih buat Ibu Beli yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Dan Yesus berkati ya.
Selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik Bapak Ibu. Akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Koswandi. Silakan Bu Jaju Koswandi. Ya, terima kasih Bu ADC. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Bu Jaju. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat dan hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jaju. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Jaju Koswandi untuk doa profetiknya. Amin. Ya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja JLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu ADC buat waktu kesempatan diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditarik ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 03 31268 401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Inilah ibadah JLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi
pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta perjamuan kudus. Ibadah doa malam di mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah sesi on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday Desember 2023 Pastor George Harbour dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 0859 64277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Pak Lukas Krisnanto ya dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan Ibu Adece. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Lukas untuk pengumuman atau info gereja CLCC. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ya ibadah kita akan menerima berkat Tuhan via hambanya, tapi sebelumnya kita semua wajib mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena kita sudah boleh menerima atau mendapat yang terbaik lewat firman, menurut pengertian kita masing-masing. Percaya Roh Kudus yang akan menuntun untuk memberikan kita pengertian itu, agar kita jangan terhasut dengan iblis yang nggak mau untuk kita tetap ikut kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Eliwati, untuk Bapak Lukas yang bersama-sama semua sudah melayani malam hari ini di ibadah gereja CLCC via Zoom. Terima kasih juga untuk Ibu Weli, terima kasih untuk Bapak Angki ya yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman buat kita semua. Dan semua yang hadir tanpa terkecuali, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke Pastor John untuk kita menerima berkat Tuhan. Silakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Adece dari Kota Sidoarjo ya, yang sudah pemimpin ibadah kita malam ini. Sampai dengan selesainya kita akan mengakhiri kebaktian kita di malam hari ini. Saudaraku, bila mana ada permohonan doa dari saudara-saudara sekalian, bisa langsung kirimkan di depan layar chat dan kita akan doakan malam hari ini ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan ya. Alkitab berkata sangat besar kuasanya. Amin. John, Iya, kesehatan Pak. John. Ya. Di tangan Iya. saya masih sakit sebelah kanan ini, masih dipelak. Oh, di plak ya Pak Frans Angki ya. Ya. Oke, baik, kita akan doakan ya untuk kesehatan Pak Frans Angki supaya kuasa Tuhan bekerja, Pak Frans Angki boleh sehat dan beraktivitas, dan juga untuk persiapan untuk masuk ke anggota legislatif dengan baik ya. Oke. Ya, kita akan doa. Siapa lagi yang mau meminta doa malam hari ini? Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bisa langsung Bapak Ibu bisa kirim di depan layar chat monitor. Oke, Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama malam ini untuk Ibu Giok Nio. Tuhan memberikan engkau kegirangan, Tuhan memberikan engkau sukacita, dan engkau akan melihat hari-hari hidupmu akan diwarnai dengan sukacita dan kegembiraan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menghapuskan semua air mata kesedihanmu. Tuhan berikan engkau pertolongan dan kemenangan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Akan datang pertolongan demi pertolongan dari Tuhan akan muncul dalam kehidupanmu.
Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar, dan tidak pernah engkau rasakan timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan takut Ibu Gioknio, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan mengasihi engkau bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu dalam nama Yesus. Tuhan membuat engkau menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Pegang setiap janji Tuhan, karena itulah kehidupanmu, itu adalah kemenanganmu. Jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu di malam hari ini. Berkati Ibu Gioknio dan berkati keluarganya saat ini juga. Tuhan pakai dia menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, dan berkati teman-temannya yang malam ini belum hadir. Tuhan jama Ci Fung, Ci Erna, dan Tuhan jama juga Ci Mesian dalam nama Yesus. Percaya Tuhan mendengar doa anak-anakmu malam ini, juga untuk Bu Sian Liang, Tuhan jama semuanya yang hadir. Tuhan, kami doakan juga untuk Pak Frans Angki yang juga kemarin dia mengalami sedikit insiden, dan Tuhan hari ini tangannya sedang diobati. Kami berdoa supaya Tuhan pulihkan secara total bagian-bagian punggung atau bagian manapun yang dia terasa ada sedikit nyeri. Tuhan sembuhkan dia maka dia sembuh, sehatkan dia maka dia sehat, pulihkan dia maka dia pulih dalam nama Yesus. Berkati obat, makanan yang dimakan menjadi kekuatan, sarana pemulihan kesehatan bagi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Doa kami berdoa untuk istri, anak, mantu, cucu kami doakan dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang mereka kerjakan buat berhasil beruntung. Tuhan, kami doakan untuk rencana juga menjual kios yang ada di Plaza Balikpapan. Tuhan, pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan. Juga untuk penjualan tanah dimanapun, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya bersama dengan Tuhan segala sesuatu dapat lancar, dimudahkan semua urusan-urusannya. Kami berdoa bahkan memasuki juga untuk ke Dewan Legislatif. Tuhan yang menolong Pak Frans Angki. Kalau orang lain mengandalkan kuda dan kereta bermegah di dalamnya, tapi Pak Frans Angki bermegah di dalam nama Tuhan semesta alam yang sanggup untuk menyediakan dana-dana yang dibutuhkan. Kami percaya bersama dengan Tuhan akan ada sponsor, akan ada orang-orang yang mendukung Pak Frans Angki. Terima kasih, percaya bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin, bahkan sangat mungkin. Terima kasih Tuhan, berkati dirinya Pak Frans Angki, berkati istri, anak, mantu, cucunya di dalam nama Yesus. Juga untuk semua yang hadir malam ini juga, untuk Ibu Adece, untuk Pak Lukas, untuk Ibu Weli Ukubun, untuk juga Ibu Jajuk, Eliwati Kosmandi, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, akan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Untuk anak-anak Yohan Sini James, memberkati mereka semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Kami juga berdoa malam ini untuk ya Tuhan Yesus Pak Stephen De Fretes, yang juga Tuhan kami minta supaya kuasa Tuhan bekerja saat ini. Ya Tuhan, dia untuk ujian PPG, dan kami percaya untuk Pak Wahyu juga dan Ibu Sinta untuk kehidupan rohani, pekerjaan, dan pergumulan. Ya Tuhan, kami doakan supaya untuk masuk ke Dewan Legislatif, Tuhan yang mudahkan, Tuhan yang lancarkan semuanya. Jangan takut, Bu Weli, percaya saja Tuhan mendengar doamu dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu ADC, percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan, untuk juga Gary, Tuhan selamatkan Gary, kami percaya dia ada di tangan Tuhan. Mari kasihani Gary ya Tuhan, kami percaya Gary adalah anakmu, dan kami tahu dia akan kembali seperti anak yang terhilang, kembali kepada Bapaknya di sorga. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Bu Jajuk juga, Tuhan sudah mendengar doamu Bu Jajuk. Tuhan beri engkau kekuatan, perlindungan, dan keluarga besar Koswandi. Tuhan sudah mendengar, dan Tuhan sudah sembuhkan satu persatu, dan Tuhan sudah mencukupi, Tuhan sudah lancarkan semua pekerjaan, bisnis, karir, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Juga untuk Pak Lukas, untuk pekerjaan kami percaya Tuhan, menjelang tahun ini akan berakhir, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, bahkan memasuki tahun baru 2024. Bahkan Tuhan sudah membukakan akan saluran-saluran berkat yang baru. Tuhan sudah membukakan pintu-pintu rezeki yang baru. Tuhan sudah membukakan pintu-pintu mujizat yang baru. Tuhan akan kirimkan orang-orang kunci yang akan bisa bekerja sama dengan Pak Lukas, dan mereka semua orang-orang yang Tuhan akan pakai menjadi berkat dan kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam diri Pak Lukas. Berkati adik Kesia dan juga Om Nana, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Kami doakan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Kami doakan
doakan juga untuk Ibu Kesia Wilichan yang ada di Hong Kong. Tuhan jamah dia bahwa dia lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Rosalin yang ada di Jerman bersama Pak Bruri dan semua anak mantu cucu. Dalam perlindungan Tuhan sempurna. Ibu Shirley akan menikah tahun depan. Tuhan tolong bersama dengan calon suaminya semua bisa dilancarkan, dimudahkan. Lancarnya urusan-urusan itu semua berjalan dengan baik. Dan rencana kedatangan di Indonesia Pak Bruri, Ibu Rosalin, semua Tuhan atur tuntunan yang baik. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Linda Effendi. Kami akan beribadah tanggal 6 di rumahnya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih. Kuatkan hatinya, teguhkan imannya, pulihkan keuangan ekonominya, bisnis karirnya dalam nama Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan juga kami berdoa untuk Ibu Indriani. Tuhan tolong dia Tuhan. Mari Bapak sembuhkan dia, sembuhkan Male, sembuhkan juga ibunya. Dan juga sembuhkan calon menantunya yaitu Christian. Tahun depan akan menikah dengan putrinya. Kami percaya semua dimudahkan, dilancarkan Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita Amin. ketemu lagi ya. Terberkati Bu Eli, Hukumun, Bu Jaju, Bu Fransaki, Bu Adenci, Pak Lukas. Terberkati Bu Gioknio. Salam buat keluarga ya, Bu Melia Mati, Bu Sinta, semuanya. Salam dari kakaknya Ibu Adri di Jayapura. Oh ya, Ibu Min ya. Salam juga buat Ibu Min. Ya. Shalom buat semua Pak Lukas. Pak Lukas salam buat Oma Nana ya dan adik Kesia semuanya ya. Ayu. Sama-sama. Terberkati. Sayonara, Tuhan berkati. Sayonara, Tuhan berkati. Bu Gioknio, semangat ya. Salam buat Cipu, Ci Erna dan juga ya semua teman-teman yang lain ya. Oke, bye-bye. Salam untuk Cinini, Bu Jaju. Terberkati ya buat Bu Lina semuanya. Oke, God bless you. Bye-bye. Buat Pak Anggi cepat sembuh. Amin, amin. Ya.